Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali. Sekarang bangun yang kedua yang akan kita bahas adalah kerucut. Kerucut, nah bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian bisa lihat ini seperti apa bentuknya, seperti topi ya, topi ulang tahun, atau seperti alat untuk menanak nasi yang dari bambu itu ya. Nah, kita bahas apa itu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Kerucut merupakan sebuah limas istimewa dengan alas berbentuk lingkaran. Sisi tegak kerucut tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kerucut bisa dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar dengan sumbu putar pada siku-sikunya. Nah, jadi kalau lihat kerucut ini seperti limas. Kalau limas kan ada limas segi 3, ada limas segi 4. Kalau limas segi 4 berarti alasnya berbentuk persegi 4. Kalau limas segi 3 berarti alasnya berbentuk segitiga. Sedangkan limas yang mempunyai alas berbentuk lingkaran itu mempunyai nama lain, yaitu kerucut. Unsur-unsur kerucut. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang membangun sebuah kerucut. Yang pertama adalah bidang alas. Bidang alas adalah yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua yaitu diameter bidang alas atau D. Diameter merupakan 2 kalinya dari jari-jari. Nah, kemudian yang ketiga adalah jari-jari bidang alas atau R. Nah, ini R ini jari-jari dari alas, kemudian diameter berarti 2 kalinya dari jari-jari. Kemudian selimut kerucut. Selimut kerucut merupakan sisi lengkung yang meliputi kerucut. Kalau digambar berarti yang ininya ya. Nah, yang ini selimut kerucutnya. Kemudian garis pelukis atau S. Nah, garis pelukis atau S. Nah, ini. Garis pelukis dari selimut, ini disingkat jadi S. Kemudian ini tinggi kerucut, yaitu yang menghubungkan antara titik puncak dengan titik pusat dari lingkaran. Ini adalah tinggi kerucut. Kemudian sifat kerucut. Nah, yang pertama, kerucut itu memiliki 2 sisi ya. Yang kedua tidak memiliki rusuk. Nah, sekali lagi sifat kerucut ini yang pertama memiliki 2 sisi ya. Jadi kerucut ini hanya mempunyai 2 sisi, alas dan selimut. Kemudian yang kedua tidak memiliki rusuk, dan yang ketiga hanya memiliki satu titik sudut, yaitu titik puncaknya saja. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Ya, jaring-jaring kerucut ini hanya terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal, dan yang keenam, tidak memiliki diagonal pada bidang. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas rumus kerucut. Rumus kerucut itu hampir sama dengan rumus limas ya. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alas atau alasnya kerucut itu berbentuk lingkaran, maka kita langsung saja ganti luas alas ini dengan rumus lingkaran. Mencari luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Maka volume dari kerucut ini adalah 1/3 dikali PR kuadrat dikali tinggi. Nah, pi-nya di sini bisa 3,14 jika bukan kelipatan 7 jari-jarinya, atau 22/7 jika kelipatan 7 jarinya. Kemudian R ini adalah jari-jari lingkaran dan T-nya adalah tinggi kerucut.
Selanjutnya, nah, tadi dari sifat kerucut bahwa si kerucut itu mempunyai dua sisi. Dua sisinya hanya alas yang berbentuk lingkaran dan segitiga yang merupakan selimut dari kerucut. Nah, untuk mencari luas juring atau serimut dari kerucut, rumusnya adalah Pi kali R kali S. S ini adalah garis pelukis dan luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Dan luas permukaan kerucut rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut atau Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Kalau lebih disederhanakan lagi, ini ada Pi R, ini ada Pi R, Pi R-nya dikeluarkan. Jadi Pi R dalam kurung R ditambah S ya. Begitu. Jadi sekali lagi ini adalah rumus luas permukaan kerucut Pi R dikali R ditambah S.